Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas isomer pada hidrokarbon. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas reaksi-reaksi senyawa karbon. Ya, reaksi-reaksi senyawa karbon itu yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama kita pelajari dulu reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi dengan gas oksigen atau O2 dan menghasilkan gas karbon dioksida, CO2 dan air atau H2O. Kita misalkan hidrokarbon itu CX-HY ditambah O2 atau oksigen menghasilkan CO2 tambah H2O. Kita contohkan pada reaksi pembakaran metana. Reaksi pada pembakaran metana ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, kita lihat reaksi ini belum setara. Ya, di sini H ada 4. Di sini hasil reaksi H ada 2. Jadi supaya setara, H ini kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya menjadi 4. Nah, setelah H di sini sudah setara yaitu 4, kita lihat O di sebelah kiri 2, di ruas kanan 2 ditambah 2 jadi 4. 4 dibagi 2 sehingga dapatlah menjadi 2. Jadi hasilnya nanti O itu 2 kali 2, 4. Di sini juga 2 tambah 2. Nah, kemudian reaksi yang kedua kita reaksikan di sini yaitu butena. Butena direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, pertama kita lihat di sini C-nya ada 4. Di sini 1. Jadi pertama-tama kita setarakan dulu C. Jadi supaya setara ini kita kali dengan 4. Setelah itu ya H di sini ada 8. Di sini 2. 8 dibagi 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kemudian O di ruas kiri 2. Di ruas kanan 4 kali 2 8 ditambah 4 kali 1. 8 ditambah 4 12. 12 di ruas kanan, di ruas kiri 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga jumlah atom C 4, di sini juga 4. Kemudian H 8, di sini juga 4 kali 2 8 dan oksigen 6 kali 2 12. Kemudian di sini tadi yaitu 4 kali 2 ditambah 4. Jadi reaksi ini sudah setara. Ini contoh pembakaran, reaksi pembakaran. Nah, kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini dinamakan juga dengan reaksi penggantian atau reaksi pertukaran. Yaitu reaksi pertukaran itu adalah reaksi penggantian atom. Ya, sama juga dengan reaksi penggantian atom dalam suatu atom atau molekul dengan atom lainnya. Jadi pada reaksi substitusi tidak terjadi perubahan ikatan, yang terjadi hanya penggantian. Ya. Nah, secara umum reaksi substitusi dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan RQ ditambah PX menghasilkan RX tambah PQ. Nah, di sini ada pertukaran, Q pindah ke X, kemudian X ini pindah ke Q, ya. Makanya ini terjadi X-nya jadi di sini, Q jadi pindah ke sini. Jadi P berikatan dengan Q. Nah, kita contohkan dengan reaksi berikut yaitu metanol, ya. Metanol direaksikan dengan asam klorida HCl. Nah, kemudian akan menghasilkan apa? Nah, di sini ada terjadi pertukaran
Cl ini bertukar dengan OH ya. Jadi OH ini nanti ya, Cl ini masuk ke posisi OH. Kemudian OH ini menggantikan posisi Cl. Sehingga terjadi CH3 ya, ini CH3, OH digantikan menjadi CH3Cl. Kemudian OH bergabung dengan H. Ini H, tadinya Cl. H digantikan ya, OH menggantikan posisi Cl. Jadi terjadi H dengan OH atau yang kita namakan dengan H2O. Nah, kemudian contoh nomor 2 yaitu reaksi metana dengan Cl2. Cl2 di sini adalah sebagai halogen ya, menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Nah, kita buat seperti ini cara pertukarannya ya, atau namanya ini metil klorida atau klorometana. Kita lihat pertukarannya. Di sini terjadi pertukaran antara Cl dengan H. Jadi di sini H ini ya menggantikan ini. Kemudian nanti satunya menjadi ke sini ya. Jadi H berganti dengan Cl sehingga H ini lepas digantikan oleh Cl-nya. Nah, sehingga terjadi ini metil klorida ya, dan H ini bergabung dengan Cl yaitu menjadi HCl. Baiklah, kita lanjutkan reaksi senyawa hidrokarbon yang ketiga yaitu reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan suatu ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 2 alkena, ikatan rangkap 3 alkuna. Pertama, pada reaksi adisi alkena terjadi perubahan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Contohnya adisi hidrogen atau H2. Etena direaksikan dengan H2. H2 langsung kita pecah sehingga nanti terjadilah pemutusan ikatan rangkap ini. Jadi H ini masuk ke sini dan H ini masuk ke sini sehingga terjadi CH3 ini tunggal. Di sini tadi rangkap 2 CH3 menjadi CH3 atau yang kita sebut dengan etana. Kemudian yang kedua adisi halogen. Halogen itu golongan 7A, contohnya F2, Cl2, Br2 dan I2. Nah, ini terjadi pada reaksi adisi etena. Etena itu berarti C-nya 2, H4. Nah, ketika ini ditambahkan Cl2 menjadi CH2Cl, CH2Cl. Kita buka ya. H yang 2 ini kita buka seperti ini. H2 ke sini. Nah, ini ikatan rangkap. Sehingga masuk nanti ya H ya. Kemudian ini Cl masuk ke, kita perbaiki dulu. Ke sini ya. Cl ini masuk ke sini ya, sehingga terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi tunggal. Jadi hasilnya Cl-nya itu bergabung ke sana, boleh juga di atas, boleh di bawah. Sama ini Ibu buat di bawah. Cl-nya di nomor 1 dan di nomor 2. Jadinya namanya menjadi 1,2 di kloroetana. Kenapa? Kloronya 2, yaitu ini 1 dengan ini. Kemudian nomor 3, reaksi dengan asam halida. Asam halida itu yaitu HF, HCl, HBr dan HX. Ya. Reaksi antara alkena dan asam halida akan membentuk halo alkana yaitu HX.
Reaksi ini bergantung pada struktur alkena dengan bentuk simetris atau maupun asimetris. Ini contoh yang ini, yaitu yang simetris ya, dimana sama H ke kiri, H ke bawah. Kita reaksikan dengan HCl ya, sehingga nanti ya diputuskan ikatan rangkap ya menjadi ikatan tunggal. Nah, dimana H masuk ke sini, kemudian Cl-nya masuk ke C yang nomor 2. Jadi sama aja, dia tetap di nomor 1. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kita namakan 1 kloroetana. Tadinya etena direaksikan dengan asam klorida menjadi 1 kloroetena. Nah, kemudian perlu Ibu jelaskan, reaksi adisi mengikuti aturan Markovnikov yang menyatakan bahwa pada reaksi adisi hidrogen halida atau HX, atom X akan terikat pada atom C yang paling sedikit mengikat atom H, sedangkan atom H terikat pada atom C yang paling banyak mengikat atom H ya. Nah, contohnya ini yang asimetris ya. Kita reaksikan, propena direaksikan dengan HCl, diadisi dengan HCl. Nah, prosesnya bagaimana ya? Seperti yang kita lihat tadi, X itu, X atau disimbolkan dengan halogen itu, ini Cl ini akan terikat pada atom C yang paling sedikit. Nah, di sini CH2H2. Di sini H 3 tambah 1 4. Jadi Cl-nya itu terikat pada yang lebih sedikit. Ini di sini mana? Ini H2, ini H. Ini H3, berarti ke nomor 2. Nah, kita lihat jadinya Cl itu masuk ke nomor 2. Ya, ke nomor 2. Ini kita bandingkan antara CH2 dengan CH. Dan H itu kemana? Berarti H ke yang banyak, ke nomor 1. Nah, kalau kita buat seperti ini ya, boleh juga dari sini nomor 1, 2, 3 atau dari sini, karena di sini posisinya Cl ya, gugus Cl. Jadi namanya menjadi 2-kloropropana. Ibu ulangi ya. HCl ini mengadisi propena ya. H ini terikat pada atom C yang paling banyak H, kemudian halogennya atau yang disimbolkan tadi X terikat pada atom C yang lebih sedikit H, sehingga Cl-nya terikat pada nomor 2, karena C nomor 2 hanya 1, C nomor 1 hanya 2. Jadi Cl-nya ke nomor 2, H ke nomor 3. Kita lanjutkan bagaimana reaksi adisi pada alkuna. Pada reaksi adisi alkuna terjadi perubahan ikatan rangkap 3 menjadi 2. Reaksi ini masih dapat berlanjut hingga diperoleh ikatan tunggal atau jenuh. Nah, oleh karenanya reaksi pada alkuna atau reaksi adisi pada alkuna mengalami 2 reaksi adisi ya. Contohnya ini asetilen diadisi dengan hidrogen ya. Asetilen itu sama aja dengan etuna menjadi etena, yaitu terjadi ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2. Kemudian diadisi lagi ya menjadi etana ya. Jadi terjadi 2 kali reaksi adisi dari rangkap 3 menjadi 2 dan berakhir pada ikatan tunggal, yaitu pada etana. Kita lanjutkan reaksi hidrokarbon yang keempat, yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah merupakan kebalikan reaksi adisi, yaitu
penghilangan suatu gugus atom pada suatu senyawa. Pada eliminasi terjadi perubahan ikatan tunggal atau ikatan jenuh menjadi ikatan rangkap dua atau ikatan tidak jenuh dengan melepaskan molekul kecil. Molekul kecil seperti H2, H2O, HBr atau HCl. Nah, contohnya di sini dia melepaskan molekul hidrogen atau H2, yaitu mengeliminasi etana menjadi etena. Nah, di sini ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dua, dilepaskanlah hidrogen atau H2. Kemudian di sini ya, etil bromida, ini Br-nya ya, dieliminasi ya, ini ikatan tunggal ini berubah menjadi ikatan rangkap ya, dilepaskanlah Br. Nah, sehingga terjadi etena ditambah asam bromida. Kemudian di yang ketiga ini yaitu melepaskan air atau H2O, di mana di sini dieliminasi bantuan H2SO4 sebagai katalis ya. Ini adalah etanol, ini gugus OH-nya. Etanol ya, dieliminasi dari ikatan tunggal tadi menjadi rangkap ya, dilepaskan ini OH sehingga terjadi H2O. Jadi kita lihat dari nomor 1 ini ya, ini juga tunggal menjadi rangkap melepaskan H2. Kemudian di sini juga ya, dilepaskannya nanti Br, terjadi ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap HBr. Kemudian di sini OH-nya ini dilepaskan nanti dengan 1H karena akan terjadi ikatan rangkap. Kan kalau dia tunggal menjadi rangkap pasti akan pengurangan H. Jadi H itu mengikat OH sehingga terjadi pelepasan H2O. Nah, demikianlah reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Selanjutnya kita membuat latihan soal. Nah, setelah kita membahas reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon, baiklah untuk mengasah atau memperdalam pemahaman anak-anakku sekalian, ini latihan soal. Tentukan jenis-jenis reaksi yang terjadi pada reaksi-reaksi berikut. Ini ada 4 ya, A, B, C maupun yang D ya. Silahkan tuliskan jawabannya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon dan semoga kita sehat selalu. Selamat pagi.